Bahan yang letternya itu benar-benar awet banget. Halo, selamat pagi, siang, dan sore. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Kali ini kita sudah masuk episode ke-15, Masya Allah. Dan seperti biasa, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beb. Kita bahas lagi tentang brand. Kali ini kita belum pernah bahas brand tersebut. Sebelum kita masuk ke brand apa yang akan kita bahas, dan seperti biasa, karena ini belum pernah kita bahas satu kali pun, jadi sebelum kita mengulik produknya, kita akan mengetahui sejarahnya ya, sejarah dari brand tersebut. Cuman sedikit aku mau kasih tips ya, Beb, tips untuk buat teman-teman yang baru belajar pengen koleksi brand. Dan banyak sekali di luar itu brand-brand yang dikawin atau dibikin mirrornya. Jadi aku saranin buat KB pemula itu baiknya belajar untuk koleksi brand fosil, dan yang kedua adalah brand Bimba, karena dua item brand ini itu susah banget dibikin KW mirrornya. Kenapa? Karena KW fake-nya atau mirrornya ini nggak pernah bisa sama dengan model tas tersebut. Contohnya yang tadi aku bilang ya, ada fosil dan Bimba. Kenapa aku bisa meyakinkan seperti ini? Karena KW-nya itu presisi modelnya itu jauh banget, Beb. Istilahnya di sini jomplang jomplang banget. Jadi kalau Kak Beb menemukan KW brand fosil dan brand Bimboy atau Bimba Yelola, itu pasti akan kaku banget. Kecuali brand-brand yang sudah benar-benar mirip kayak aslinya itu Longchamp, terus Tory Burch, apalagi Coach, itu brand ketiga ini ya. Di sini untuk ketiga brand ini kita benar-benar harus mengulik detail kodenya, baru bisa membedakan oh ini ternyata fake. Tapi kalau fosil dan Bimba Yelola itu wow, luar biasa ya. Mereka tuh nggak terlalu banyak kode, tapi dari looksnya, dari bodinya udah kelihatan oh ini mana yang asli, mana ini yang KW. Jadi buat pemula aku saranin Kabeb harus koleksi dulu brand fosil dan Bimba Yelola. Kalau fosil itu masih ramah banget di kantong ya. Tapi kalau untuk Bimba Yelola ini harganya lumayan pricey banget ya, karena dia harganya di atas 2 juta. Kita langsung masuk ke pembahasan brand. Apa yang akan kita bahas adalah si fosil. Masya Allah. Untuk sejarah fosil didirikan oleh si Tom Corsotis, Web, dari Texas, Amerika Serikat. Pada awalnya fosil itu dikenal sebagai produsen jam tangan dengan desain retro yang khas. Seiring berjalannya waktu, fosil memperluas produksinya, membuat tas, dompet, perhiasan, kacamata, dan di tahun 1995 Fosil meluncurkan model kacamata dan membuka outletnya yang pertama kali. Pembuatan tas itu dimulai tahun 1996, Beb. Dan pakaian juga dia koleksi juga, maksudnya pakaian juga produksi juga ya. Dan untuk koleksi denim atau lebih kayak warna cincin kayak gitu, itu diproduksi di tahun 2000-an. Lanjut, setelah itu tertarik juga untuk produksi perhiasan, dan untuk perhiasan itu di tahun 2007. Ciri khas fosil berikutnya adalah untuk khususnya tas ya, Beb ya. Ada key gitu kayak kunci gitu loh. Itu yang sebagai salah satu maskot atau lebih kepada ciri khas dari tas fosil, itu harus ada key-nya. Tadi ada pakaian, perhiasan, kacamata gitu kan, Beb. Dan ternyata produksinya nggak cuma itu aja, Beb. Berkembangnya, bertambahnya tahun, fosil juga memproduksi ada slim cut, ada lanyard, itu luar biasa sekali. Salah satu yang sangat best seller di brand fosil ini adalah bahan yang letternya itu benar-benar awet banget. Nah, kita langsung masuk ke koleksi Lavin ya. Untuk dari tas fosil itu ada apa aja sih? Ayo cekidot kita lihat. Oke, kita langsung masuk ke inti dari pembahasan ini ya, Beb ya. Si cantik, Masya Allah, ada Sydney Settle. Ini jadi untuk model ini bunyinya adalah Sydney Settle, dan ini size-nya adalah mini, Beb. Lavin punya dua warna, yang satu cherry dan yang satu warna denim. Tuh, Masya Allah, lucu banget. Dan seperti biasa, ciri khasnya fosil itu ada key-nya. Key-nya tuh di sini nih, ini terbungkus ya, Beb. Karena ini masih baru, key-nya di sini kelihatan ya, tuh. Ini untuk key-nya, untuk yang mini denim juga sama, lengkap dengan key-nya juga seperti ini.
Tuh ya beb, tuh tinggal KB pilih mau yang denim atau mau yang cherry, ini sama-sama unyu banget. Nah untuk si Sydney Settle ini dia ada top handle-nya ya seperti ini, dia untuk ada top handle-nya, terus closernya dia zipper seperti ini, dan zippernya dia langsung around ya, maksudnya dari bawah sini sampai ke bawah lagi, jadi benar-benar bisa dibuka secara lebar, kita masukin barang apa aja muat banyak banget karena around zipper seperti ini ya. Terus lanjut untuk bagian depan seperti ini, dia tuh manis banget, khusus yang untuk cherry dia PVC bahannya, dengan motif cherry seperti ini. Untuk di bagian belakang dari tas Sydney Settle ini ada kantongnya nih beb di sini. Tuh ada kantongnya ya. Terus di bagian bawahnya ada kaki besinya, masya Allah. Jadi ini benar-benar terlihat luxury banget, benar-benar mewah. Bisa dipakai ke semua acara ya, baik acara santai maupun ke pesta. Kenapa aku bisa bilang ini bisa masuk ke acara pesta? Contohnya ini ya, aku kasih contoh. Long strapnya nggak usah dipakai beb, jadi kabeb tinggal tenteng kayak gini aja. Ini udah pantas buat ke pesta. Karena kenapa? Karena ini size-nya nggak besar beb. Ini size-nya small lebih ke mini, bisa dipakai di acara-acara pesta atau apa namanya dinner gitu-gitu kan, atau ke undangan pernikahan itu bisa banget. Kali ini aku pegang yang warna denim, manis banget ya beb. Untuk warna denim ini untuk size-nya sama dengan juga yang cherry ya, karena ini memang sama-sama size Sydney Settle mini, dimana panjangnya di sini adalah 19 cm, tingginya 14 cm, dan lebarnya di sini adalah 10 cm. Nah untuk yang warna denim ini dia agak sedikit detailnya agak sedikit berbeda dengan yang cherry beb. Kenapa? Karena di bagian round zipnya ini dia dikasih list kayak tambahan letternya. Tuh lucu banget nih, ditambah list tambahan letter di sini tuh kanan kirinya, jadi mengelilingi seperti ini tuh. Jadi bikin manis banget, beda kan sama yang si cherry. Di cherry tuh nggak ada tambahan tepian atau list letternya, jadi bener-bener cuman zipper aja kayak gini. Tuh jadi kabeb tinggal sesuaikan aja lebih suka yang mana. Aku suka dua-duanya sih, karena memang mereka punya keunikan sendiri-sendiri ya. Oke, sekarang aku pegang yang cherry. Kenapa aku pegang yang cherry? Karena kebetulan long strapnya tidak tersegel, jadi kita bisa perhatikan di sini ya beb. Untuk long strapnya dia bisa dipanjang pendekin atau istilahnya bisa di adjustable ya. Mau dipendekin bisa, mau dipanjangin bisa, dan posisinya untuk long strap bisa dilepas tuh. Bisa dilepas kayak gini nih tuh ya. Lepas pasang bisa, makanya aku tadi bilang karena dia itu size-nya kecil dengan panjang 19 cm, bisa banget ke semua acara, ke pesta juga bisa banget parah sih, ini bisa banget. Kalau menurut aku ini tetap mewah ya, kelihatan mewah ya, karena memang modelnya juga simple, bener-bener yang model klasik. Jadi ke acara resmi pun ini pantas banget beb, apalagi kalau misalnya ke acara main ya. Kalau main sih menurut aku ini worth it juga, bisa buat main karena dia muat banyak beb. HP 2, 3 juga masuk, terus dompet medium juga masuk. Jadi worth it banget sih buat dibeli. Minum juga masuk loh beb, minum yang ukuran sekarang kan banyak banget yang botol-botol kecil gitu kan, minum masuk ke sini masuk banget. Kenapa? Karena dia base-nya atau lebih ke lebarnya di sini 10 cm. Jadi tempat minum pun masuk, payung lipat pun sebenarnya kalau payung lipatnya simple ya itu juga sebenarnya masuk. Ya asal bukan payung lipat ya, kan ada dua size tuh, payung lipat yang ukuran kecil sama ukuran agak sedikit panjang. Nah ini yang kecil yang bisa masuk ke sini. Lanjut berikutnya kita bahas tentang hardware. Untuk Sydney Settle yang motif cherry ini dia itu hardware-nya gold ya, goldnya tuh gold kayak kebakar gitu, jadi bikin bener-bener klasik banget, manis. Aku lihatkan kemana ya, oh ini nih, sini nih kelihatan nih tuh. Hardware-nya dia benar-benar kayak warna gold kebakar gitu, atau ini lebih kayak tadi aku tunjukkan kemana lagi ya hardware-nya. Oh ini yang terlihat nih, hardware berikutnya tuh. Jadi dia bukan yang shiny warna gold kayak perhiasan gitu, enggak ya. Jadi dia lebih ke warna gold kebakar atau lebih ke gold rush gitulah ya. Nah ini untuk yang cherry ya. Kalau untuk hardware yang denim kita cek deh. Ternyata sama aja sih. Untuk yang warna denim juga warnanya hardware-nya goldnya juga bukan gold yang shiny, tapi kayak tipe-tipe gold kebakar gitu ya.
Tuh, jadi benar-benar bikin tampilannya makin elegan banget. Oke, kita lanjut masuk ke sesi insight ya, sama gimana sih gambaran kalau kita jinjing sama kita sling ya. Kita langsung nggak pakai lama, kita ceki-ceki berikutnya. Sydney Settle Mini ini muat banyak banget di bagian luar, itu kita bisa kasih card case. Untuk bagian dalam itu ada ruang zipper. Ya, ini kita bisa masukkan lanyard. Lanjut di ruang utama. Nah, ini di sini nih Masya Allah nih banyak banget barang kita bisa masukin nih. Contohnya ada long wallet nih masuk banget deh. Medium wallet masuk, apa lagi nih? Wah, ini masih lowong, kita masukkan lagi HP. Untuk iPhone Pro Max pun dia bisa masuk ya, Beb. Nah, di sini ada satu ruang yang nggak aku isi, jadi Kak Beb masih bisa isi lagi. Botol terakhir tuh, gila, cakep banget. Makasih banget yang dari awal sampai akhir sudah menyimak brand Fossil ini, dan koleksi Lavin kali ini adalah Sydney Settle. Sudah selesai, Beb. Terima kasih banget. Ditunggu ya, Beb, untuk episode berikutnya. Berarti nanti kita masuk ke episode 16. Aku juga belum tahu kita mau bahas apa, makanya ditunggu ya, Beb ya, untuk next episode di episode ke-16. Kalau misalnya Kak Beb berikan masukan atau kritikan ke kita, bisa banget langsung aja komen di bawah ya, Beb. Lanjut, habis itu untuk pembelian atau ingin melihat koleksi dari Lavins, kita bisa langsung ke medsosnya ya, Beb ya. Di sini ada Instagramnya Lavins Bedian Pawestri, untuk TikToknya pun sama, lavin_bedian_pawestri. Dan untuk websitenya lavinsbag.com. agak kejeda ya, Beb, karena ada iklan mobil lewat. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.